My Jesus knows when I am lonely. Shalom dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Shalom, selamat hari Minggu. Warta gereja kita di Minggu Trinitas 7 Juni 2020 atas nama pimpinan jemaat dan pengurus kita mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat berbakti, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Warta gereja minggu ini adalah sebagai berikut. Pertama, panitia kebaktian, pelayanan khotbah dan pemimpin perjamuan kudus hari ini dilayani oleh Bapak Pendeta Lambas Simatupang. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Persiapan pelayanan dan rekaman dilaksanakan hari Jumat pukul 19 WITA. Para pelayan mempersiapkan diri. Pendidikan agama Kristen. Pertama, anak sekolah Minggu 7 Juni 2020 beribadah di rumah masing-masing. Dan ibadah PTKM dilaksanakan melalui aplikasi Instagram Lambas Simatupang mulai pukul 19 WITA. Keanggotaan jemaat malam dan uji dan doa dilaksanakan pada hari Rabu 10 Juni 2020 pukul 19 WITA, bisa diikuti di live IG Lambas Simatupang. Jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Timotia Kerebia Sitangga pada tanggal 4 Juni 2020. Diakoni Sosial Gereja mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang mengikuti serta berbagi bahan sembako. Kiranya Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat dan donatur yang memberikan. Laporan keuangan Minggu 31 Mei 2020 ibadah di gereja atau pastori dan juga di rumah masing-masing dapat kita perhatikan dalam warta kita jemaat kita masing-masing, dan jumlah total keseluruhan perbendaharaan gereja kita pada minggu ini Rp1.191.000. Yang berikutnya, marilah kita menyerahkan persembahan persekutuan sebagai bukti ketaatan dan ungkapan syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Badan Diakoni Sosial Gemi Wilayah 2 sehubungan dengan yang diputuskan melalui konferensi tahunan wilayah Gemi Wilayah 2, dana apresiasi hamba Tuhan memasuki pensiun sebesar 10.000 per jiwa. Setiap tahunnya akan diserahkan paling lambat bulan Juni 2020. Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka gereja kita akan mengumpulkan dana apresiasi hamba Tuhan memasuki pensiun dan yang dikoordinasi oleh diakoni sosial gereja lokal masing-masing. Bacaan Alkitab minggu ini dapat kita baca dan kita perhatikan dalam warta kita masing-masing. Demikianlah warta jemaat kita pada minggu ini. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu hingga sampai hari ini Tuhan memberkati kami, memberikan kepada kami nafas kehidupan, memelihara kami, memberikan kepada kami kesehatan hingga pada saat hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau tetap menolong, memampukan kami dalam menjalani hari-hari kami. Bapa di surga, kami akan menyampaikan setiap doa-doa permohonan harapan kami kepadamu. Terlebih dahulu Tuhan, kami mohon ampun atas setiap dosa pelanggaran yang kami lakukan kepada Tuhan dan juga kepada sesama manusia. Bapa di surga, kami Tuhan berdoa untuk dunia saat ini, di mana Tuhan masih bergejolak oleh COVID-19 ini. Kami Tuhan berdoa untuk Badan Kesehatan Dunia. Biarlah Tuhan mereka semua bekerja sama, baik negara-negara ahli kuasa, baik negara-negara yang berkembang, berpartisipasi Tuhan di dalam menemukan vaksin COVID-19 ini. Amin. Kami juga Tuhan berdoa kepadamu, khususnya bagi kami negara Republik Indonesia yang semakin hari Tuhan semakin banyak oleh terkena COVID-19. Kami berdoa Tuhan kepada mereka. Berkatilah Tuhan tim medis, berkatilah Tuhan keluarga mereka, berkatilah kerabat dan saudara mereka. Biarlah Tuhan Kau sehatkan mereka. Biarlah Tuhan Kau tolong juga pimpinan kami, Bapak Presiden kami yang sebagai pemimpin
negara kami. Berkatilah Tuhan serta jajarannya. Engkau tolong Tuhan, Engkau mampukan semuanya. Biarlah juga kami sebagai rakyat Indonesia ikut mendukung dan berpartisipasi di dalam mendukung program pemerintah saat ini Bapa di surga. Kami juga Tuhan berdoa kepadamu, jika ada jemaatmu, hambamu, kerabat kami Tuhan yang mungkin mengalami satu penyakit, kami berdoa kepadamu, sembuhkan mereka Tuhan. Amin. Pulihkan mereka. Amin. Biar oleh karena pertolongan dan bilur-bilurkan mereka sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami serahkan semuanya, pergumulan, permasalahan, bahkan penyakit apapun yang dialami oleh seluruh umat manusia, bahkan khususnya kami, seluruh umat Gereja Metodis Indonesia, wilayah 1 dan wilayah 2, kami berdoa Tuhan kepadamu, biarlah oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, kami juga yang ada di resort PB Bandung Barat, berkatilah Tuhan untuk Bapak Pendeta Ade sebagai pimpinan resort kami, berkati juga Tuhan Bapak Pendeta yang ada di Kota Baru, yang ada di Sendawar, dan juga Tuhan di Balikpapan. Biarlah oleh karena pertolongan Tuhan, kami juga Tuhan berdoa segala program, pelayanan, misi, pengembangan di tempat ini, bahkan di setiap misi yang ada di bawah naungan Bandung Barat, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Amin. Berkatilah Tuhan para majelis kami, berkatilah Tuhan para pengurus, baik di seksi sekolah minggu, P2MI, P3MI, bahkan seksi lainnya Bapak di surga. Oleh karena pertolongan Tuhan, setiap program-program gereja yang kami rencanakan dapat terlaksana meskipun dalam situasi dan kondisi hari ini. Kami yakini Tuhan Engkau memampukan kami. Kami juga Tuhan berdoa untuk kota kami, yaitu kota Balikpapan ini. Engkau yang memberkati kami yang tinggal di sini. Engkau memelihara kami, memberikan kami kesehatan dalam pekerjaan seluruh umat Tuhan yang ada di Gelora Balikpapan, bahkan pemilih di Kalimantan Timur ini. Engkau yang memberkati kami semuanya. Sehatkan kami Tuhan, berkati kami dalam pekerjaan kami, berkati kami dalam pelayanan kami, keluarga kami yang dekat yang jauh, semuanya juga Engkau sehatkan, Engkau pelihara kami. Biarlah juga Tuhan pelayanan di tempat ini, GEMI Gelora Balikpapan ini semakin bertumbuh berkembang, memenangkan jiwa-jiwa lewat seluruh umat Tuhan, menyatakan kasih Kristus dalam diri mereka. Biarlah kami Tuhan juga berdoa seluruh umat Tuhan yang memberikan donatur bahkan sembako di dalam menyatakan unjuk kasih Kristus di tengah-tengah dunia ini bagi seluruh umat Tuhan, bagi bangsa Indonesia, bagi kota Balikpapan ini. Bapa di surga, Indo dan kirim harapan kami serahkan kepadamu Tuhan. Dan sebentar juga Tuhan kami akan memulai persekutuan kami. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong. Berkatilah Tuhan persekutuan kami hari ini. Biarlah ini berkenan di hadapan Tuhan. Untuk Bapa yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Kau yang memberkati, yang mengurapinya. Dan juga Tuhan kami akan menerima unsur-unsur perjamuan kudus. Jadikanlah itu Tuhan menjadi kehidupan dalam kehidupan kami setiap hari. Dan juga Tuhan itu bisa akan memimpin persekutuan kami pada hari ini. Tuhan juga yang memberkati. Ini doa dan pelindung harapan kami Tuhan yang kami serahkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa kepadamu, jadilah kehendak dan sirukan di surga. Amin. Shalom, selamat datang di ibadah kita pada hari ini, yaitu Minggu Trinitas. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Mohon kiranya untuk menonaktifkan handphone selama ibadah berlangsung. Mari kita mulai ibadah kita dengan saat teduh. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Kita puji nama Tuhan dari nyanyian rohani Metodis nomor 16 ayat 1 sampai 2. Suci, suci, suci.
di surga, Bapa yang mengasihi semua manusia di seluruh dunia, Engkau telah memberi anak-Mu Tuhan Yesus Kristus untuk menerima penderitaan dan mati di kayu salib, supaya kami dapat diselamatkan dari kuasa iblis. Terangilah hati kami untuk melihat maksud penebusan-Mu itu bagi kami, sehingga kami dapat kebahagiaan dan dosa kami disucikan, dan agar kami mendapat hidup yang kekal demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bersama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat terkasih, kita akan memberikan persembahan kita ke hadapan Tuhan, memberikan persembahan yang terbaik. Sambil persembahan kita dijalankan, mari kita puji nama Tuhan. Buku nyanyian metodis nomor 196 ayat 1 sampai 2, Intan dan Permata.
untuk hari-hari yang akan datang oleh Roh-Mu yang kudus, bahwa seluruh kehidupan kami menjadi persembahan yang harum, yang berkenan, dan yang benar di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Wallace Wismantupan, dilanjutkan dengan bacaan Mangkulus. Sebagai penghantar khotbah kita angkat pujian Roh yang hidup. Roh yang hidup. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Wismantupan, dilanjutkan nanti dengan perjamuan kudus. Sebagai penghantar firman Tuhan, kita akan pujian Roh-Mu yang hidup. Kita akan pujian dengan sungguh-sungguh. Mari kita rasakan kehadiran Tuhan. Roh-Nya memenuhi hidup kita. Mari jemaat yang kasih, kita akan pujian ini bersama-sama. Tuhan berkati pemberitaan firman-Mu pada hari ini. Roh-Mu yang kudus memenuhi setiap hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan berkati pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua jemaat Tuhan dimanapun berada hari ini. Firman Tuhan di Minggu Trinitas pada hari ini dari 2 Tawarikh 31 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-21. Kita buka Alkitab kita dari 2 Tawarikh 31 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-21.
Saya akan bacakan bagi kita semuanya. Hizkia menetapkan rombongan para imam dan orang-orang Lewi, rombongan demi rombongan, masing-masing menurut tugas jabatannya sebagai imam atau sebagai orang Lewi, untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, untuk mengucap syukur dan menyanyikan puji-pujian, dan untuk melayani di pintu-pintu gerbang di tempat perkemahan Tuhan. Raja memberi sumbangan dari harta miliknya untuk korban bakaran, yakni korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang, korban bakaran pada hari-hari Sabat dan pada bulan-bulan baru, dan pada hari-hari raya, yang semuanya tertulis di dalam Taurat Tuhan. Yang merintahkan rakyat, yakni penduduk Yerusalem, untuk memberikan sumbangan yang menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi, supaya mereka dapat mencurahkan tenaganya untuk melaksanakan Taurat Tuhan. Segera setelah perintah ini tersiar, orang Israel membawa dalam jumlah yang besar hasil pertama daripada gandum, anggur, minyak, madu, dan segala macam hasil bumi. Mereka membawa juga persembahan persepuluhan dari segala sesuatu dalam jumlah yang besar. Orang Israel dan orang Yehuda yang tinggal di kota-kota Yehuda juga membawa persembahan persepuluhan yang terdiri dari lembu sapi dan kambing domba, dan persembahan persepuluhan yang terdiri dari persembahan kudus yang telah dikuduskan bagi Tuhan mereka. Semuanya itu diletakkan mereka bertimbun-timbun. Mereka mulai membuat timbunan itu pada bulan yang ketiga, dan mereka selesai pada bulan yang ketujuh. Hizkia dan para pemimpin datang melihat timbunan itu, dan mereka memuji Tuhan dan umatnya orang Israel. Hizkia menanyakan para imam dan orang-orang Lewi tentang timbunan itu, dan dijawab oleh Azaria, imam kepala keturunan Zadok, demikian: sejak persembahan khusus mulai dibawa ke rumah Tuhan, kami telah makan sekenyang-kenyangnya, namun sisanya masih banyak, sebab Tuhan telah memberkati umatnya sehingga tinggal sisa yang banyak ini. Kemudian Hizkia menyuruh menyediakan bilik-bilik di rumah Tuhan, dan mereka menyediakannya. Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan persepuluhan dan persembahan kudus itu ke sana. Konanya seorang Lewi mengawasi semuanya, dan Simei saudaranya adalah orang kedua. Sedang Yehiel, Azazia, Nahat, Asael, Jerimot, Yozadak, Eliel, Yishmaya, Maha, dan Benanya adalah penilik di bawah Konanya dan Simei saudaranya itu, sesuai dengan petunjuk Raja Hizkia dan Azaria kepala rumah Allah. Dan Kore bin Yibna, seorang Lewi, penunggu pintu gerbang di sebelah timur, mengawasi pemberian sukarela untuk Allah, serta membagi-bagikan persembahan khusus yang untuk Tuhan dan persembahan Maha Kudus. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya, dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah. Ia mencari Allahnya, semuanya dilakukannya dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Hizkia seorang raja yang begitu memperhatikan pembenahan atau reformasi rumah Tuhan. Dengan segenap hati dia memperhatikan
apa-apa yang dibutuhkan di rumah Tuhan, termasuk juga kebutuhan para imam. Dan Hizkia memberi teladan melalui memberi persembahan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, mengapa Hizkia melakukan hal itu? Dan apakah dampaknya ketika Hizkia melakukan hal itu? Nah, Hizkia melakukannya sebagai penghormatannya kepada kekudusan Tuhan. Kalau kita baca di ayat 5 dikatakan, segera setelah perintah ini tersiar, orang Israel membawa dalam jumlah yang besar hasil pertama daripada gandum, anggur, minyak, madu dan segala macam hasil bumi. Mereka membawa juga persembahan persepuluhan dari segala sesuatu dalam jumlah yang besar. Dan di ayat 20 sampai dengan ayat 21 kita bisa perhatikan, demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ayat 20 sampai 21 menjelaskan bahwa Hizkia melakukan apa yang baik, apa yang benar, apa yang jujur di hadapan Tuhan. Nah, tindakan ini jelas menunjukkan buah-buah dari iman Hizkia sebagai orang yang sudah hidup di dalam kekudusan itu sendiri. Lalu, apa dampak tindakan Hizkia terhadap imam? Apa dampak juga terhadap rumah Tuhan? Dan juga secara khusus, apa dampak tindakan keteladanan yang diberikan Hizkia terhadap umatnya atau masyarakat Israel dan Yehuda waktu itu? Ada dua dampak akibat keteladanan yang ditunjukkan oleh Hizkia. Yang pertama, para imam dan rumah Tuhan begitu sejahtera dan berkelimpahan. Di ayat 9, bagaimana Hizkia tadi bertanya kepada para imam dan orang-orang Lewi tentang timbunan itu, persembahan-persembahan yang diserahkan. Dikatakan ayat 10, dan dijawab oleh Ajaria, imam kepala keturunan Zadok, demikian: sejak persembahan khusus mulai dibawa ke rumah Tuhan, perhatikan, sejak persembahan khusus mulai dibawa ke rumah Tuhan, kami telah makan sekenyang-kenyangnya, namun sisanya masih banyak, sebab Tuhan telah memberkati umatnya sehingga tinggal sisa yang banyak ini. Itu yang pertama, dampak keteladanan yang telah Hizkia tunjukkan. Dan yang kedua, dampaknya apa? Umat meneladani kehidupan raja, juga kehidupan para imam dan juga para pemimpin. Ayat 5 sampai 6 bisa kita baca. Orang Israel dan orang Yehuda yang tinggal di kota-kota Yehuda juga membawa persembahan persepuluhan yang terdiri dari lembu sapi dan kambing domba, dan persembahan persepuluhan yang terdiri dari persembahan kudus yang telah dikuduskan bagi Tuhan Allah. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, persembahan-persembahan khusus sepanjang yang saya ingat selama puluhan tahun saya menjadi seorang pendeta di gereja Metodis, kita sudah sepakat dengan Ibu bahwa itu harus disisihkan terlebih dahulu. Apakah kami kekurangan sepanjang puluhan tahun melayani?
seingat saya tidak pernah kekurangan, berlimpah. Ya, katakanlah bahwa kita tidak pernah kelaparan. Dan ada beberapa orang juga di hadapan kita. Dan jemaat yang kita layani, begitu mereka menyaksikan betapa Tuhan menolong, memberkati pelayanan mereka, bahkan keluarga. Ada banyak begitu kesaksian-kesaksian yang sudah dialami oleh jemaat anak-anak Tuhan yang sudah menyaksikan. Ketika dia memikirkan tentang rumah Tuhan, memikirkan lebih utama pelayanan Tuhan, maka mereka sungguh-sungguh mengalami pertolongan Tuhan. Dan memang itu tidaklah mudah. Dan secara khusus pada 3 bulan terakhir ini, betapa di sana sini begitu banyak kesulitan demi kesulitan. Ada banyak hal-hal yang tidak kita mengerti, tetapi atas pertolongan Tuhan. Walaupun kita masih hamba Tuhan yang sederhana, tidak terkenal, tetapi berkat Tuhan berkelimpahan dan bisa kita bagi kepada orang lain. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, minggu ini kita memasuki Minggu Trinitas. Jadi biasanya pada umumnya, karena ini adalah kalender gerejawi dan ada teologi gerejawi, pengajaran tentang Allah Tritunggal selalu disampaikan. Namun kita harus ingat bahwa pengajaran ini tidak dimaksudkan untuk memuaskan akal pikiran kita. Tidak, tetapi untuk memantapkan iman kita kepada Allah Tritunggal, sehingga kita mampu bersyukur, mampu bermegah dalam pengharapan dan dalam segala keadaan. Nah, kekhasan iman Kristen itu terletak pada iman kepada Allah Tritunggal. Itu kekhasan. Tetapi sekaligus juga iman kepada Allah Tritunggal ini menjadi sasaran tembak dari kelompok-kelompok lain, dari kelompok Unitarian yang menyatakan bahwa iman Kristen percaya kepada 3 Tuhan. Yang satu katanya Allah Bapa, Tuhan yang kedua Yesus Kristus, dan Tuhan yang ketiga Roh Kudus. Nah, golongan atau kelompok yang tidak percaya kepada kemahakuasaan Tuhan, yang mau hadir dengan 3 cara beradanya, tidak setuju. Jadi sangatlah logis, saudara-saudara, bila Tuhan yang Maha Kuasa itu memiliki 3 pribadi dan 1 esensi. Dia bukan satu matematis, tetapi dia satu pribadi dan satu pribadi, yaitu 3 pribadi. Satu esensi, 3 pribadi, dan dia punya kuasa untuk menyatakan keberadaan dirinya di dalam kehidupan kita orang-orang beriman sebagai Allah Bapa, Yesus Kristus, dan juga Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, muncul dilema bahwa akal pikiran manusia berusaha untuk memahami secara penuh, atau katakanlah secara puas, misteri Allah Tritunggal yang Maha Besar. Mana mungkin? Tidaklah mungkin kita memahami misteri Tuhan. Dia begitu agung, dia begitu berkuasa, dan begitu kudus. Yohanes Calvin pernah menyampaikan sebuah pernyataan, finitum non capax.
yang berarti yang terbatas, yaitu akal manusia, finitum non capax infinitum, tidak mampu menampung yang tak terbatas itu, yaitu Tuhan itu sendiri. Nah, jauh sebelum Yohanes Calvin, Bapak Gereja Agustinus pernah menegaskan kemahabesaran Allah yang tak mungkin dapat dipahami secara penuh oleh akal manusia. Agustinus merumuskan ini dalam kalimat singkat yang kemudian menjadi populer. Deus semper mayor, Allah senantiasa lebih besar. Allah senantiasa lebih besar. Dan pernyataan ini muncul dalam sebuah pengalaman spiritual daripada Agustinus, dan ada sebuah legenda yang menjelaskan hal itu. Nah, suatu waktu Agustinus berjalan di sebuah pantai. Dia menikmati karya Tuhan sambil memikirkan tentang misteri Tuhan. Dia terkenyang, terhentak, kaget ketika ada seorang anak kecil bermain-main di pinggir pantai. Dia perhatikan. Nah, anak tersebut memasukkan air laut itu ke dalam sebuah botol yang kecil. Sebuah botol ya, jadi botol minuman. Nah, lalu Agustinus bertanya begini, apa yang kau lakukan di sini? Lalu si anak kecil menjawab begini, dan ini yang mengubahkan pandangan Agustinus terhadap Tuhan. Saya memasukkan seluruh lautan ke dalam botol yang kecil ini. Saudara-saudara, Agustinus kaget. Lalu dia berkata, bagaimana mungkin seluruh lautan yang begitu luas kau masukkan ke dalam botol yang kecil ini? Lalu si anak itu berdiri dan berkata kepada Agustinus, sama halnya juga dengan Anda. Bagaimana mungkin Anda memahami Tuhan yang begitu besar dengan otak Anda yang begitu kecil? Ketika mendengar itu, Agustinus kaget. Ini ada sebuah legenda dari hal itu, dan olehnya muncullah sebuah pernyataan Deus semper mayor, bahwa Tuhan senantiasa lebih besar, mayor, Deus semper mayor. Jemaat yang terkasih, perikop 2 Tawarin 31 menjelaskan kepada kita bahwa rumah Tuhan begitu sejahtera dan berkelimpahan. Jadi sangat jelas bagi kita bahwa Tuhanlah berdaulat atas diri Hizkia, Tuhanlah yang berdaulat atas diri imam, atas diri seluruh para umat. Jadi saudara-saudara, jangan terjebak melegalkan logika ketika berbicara tentang kemahakuasaan Tuhan yang mau hadir dalam 3 cara beradanya. Otak saya dan otakmu, otak kita semua begitu kecil memahami Tuhan yang begitu agung, begitu besar. Sebagaimana pengakuan Bapak Gereja Agustinus, Tuhan senantiasa lebih besar, Deus semper mayor. Nah, saudara-saudara yang terkasih, jikalau Hizkia mengajak kesatuhatian para pemimpin, para imam dan umat datang membawa persembahan dan persembahan lainnya sebagai wujud menghormati kekudusan Tuhan, kedaulatan Tuhan, kita pun hari ini dengan pertolongan Roh Kudus, Roh yang keluar dari Bapa, Roh yang keluar dari Yesus Kristus, mendorong kita untuk menjalani hidup
dalam kesucian seluruh gambarnya, yaitu menjalani kesucian batiniah dan kesucian jasmania kita. Nah, untuk itu, saudara-saudara yang terkasih, hal praktis apa yang mau kita lakukan dalam menjalani kesucian batiniah dan kesucian jasmania sebagai bukti ketundukan kita terhadap kekudusan Allah Tritunggal. Rumah Tuhan harus terus kita jaga kesucian. Secara spesifik bahwa rumah Tuhan itu saat ini adalah tubuh orang percaya atau diri orang percaya tersebut. Kesucian tetap dijaga walau dalam ibadah sendiri atau mandiri di rumah di tempat kita bekerja. Kesucian tetap dijalankan walaupun banyak hal yang tanda petik tidak terlihat karena situasi pandemi COVID-19 ini. Nah, Tuhan kita yang agung itu satu. Dia bukan dua apalagi tiga. Ya satu, ya bukan dua atau bukan tiga. Tetapi memang satu pribadi, tambah satu pribadi, tambah satu pribadi. Tiga pribadi dalam satu esensi, dalam satu hakikat, yaitu Tuhan itu sendiri. Kita bersyukur saudara-saudara, karena Roh Kudus menuntun kita kepada sebuah kebenaran. Roh kebenaran itu pada dasarnya mengakrabkan dan mengeratkan kita dalam relasi persekutuan Allah Tritunggal yang menyelamatkan dan memberdayakan. Nah, iman kepada Allah Tritunggal mengantar kita kepada pemahaman, mengantar kita kepada penghayatan dan pengamalan hakikat persekutuan yang sejati. Iman kepada Allah Tritunggal mendorong kita untuk datang sujud tersungkur di hadapan kemahabesaran Allah, memicu dan memacu kita untuk kreatif berkarya di tengah-tengah keterbatasan kita dalam kehidupan ini, di tengah-tengah keterbatasan hidup kita dalam memahami misteri Allah Tritunggal. Tapi ingat dan percayalah bahwa Dia berdaulat atas hidup. Dia yang punya kuasa hadir di dalam setiap perjalanan hidup dan kehidupanmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman. Terima kasih buat kebaikan-Mu di dalam hidup dan kehidupan kami. Peristiwa Hizkia mengingatkan kami akan kedaulatan-Mu, akan kekudusan-Mu, dan akan keagungan-Mu sebagai Tuhan kami, yang terus mengingatkan kami juga agar datang membawa persembahan-persembahan khusus kami sebagai bukti ketundukan dan rasa hormat kami kepada kekudusan dan kedaulatan-Mu sebagai Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, berkati seluruh jemaat-Mu di dalam menghayati kebaikan-Mu, menghayati kemahakuasaan-Mu yang mau hadir dengan 3 cara berada di dalam perjalanan sejarah kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Mari kita mempersiapkan diri untuk menerima unsur-unsur perjamuan kudus pada hari ini di Minggu
dinas, kita bangkit berdiri. Kamu yang sesungguhnya bertobat daripada dosamu dan ingin mengasihi sesamamu manusia dan berniat akan menuntut hidup baru serta menurut hukum-hukum Allah dan hendak berjalan dari sekarang ini pada jalannya yang suci. Marilah dengan iman, terimalah perjamuan kudus ini untuk menghiburkan hatimu. Berlututlah kamu dengan rendah hati, mengaku dosa-dosamu kepada Allah yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadikan semesta alam hakim segala manusia, dengan sedih hati kami mengaku banyaknya dosa-dosa dan kejahatan yang selalu kami perbuat dengan pikiran, perkataan maupun perbuatan melawan Tuhan dan Raja kami. Hati kami sangat sedih dan menyesal mengingat kesalahan itu, dan dengan sungguh-sungguh kami bertobat. Kasihankanlah kami, ya Bapa yang berkasihan. Ampunilah kami, tolonglah kami dari saat ini, agar kami dapat berlaku melayani-Mu dan berkenan padamu dalam pembaharuan hidup, menghormati dan memuliakan nama-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, yang sebab kasih-Mu yang besar itu sudah memberikan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang sudah menderita kematian di atas salib untuk penebusan kami, yang oleh persembahan yang sekali itu sudah membuat kurban yang penuh, sempurna dan cukup bagi dosa-dosa seluruh dunia, dan yang menentukan dalam Injilnya yang kudus sudah memerintahkan kami melanjutkan peringatan ini atas kematiannya yang mulia itu. Dengarlah kami, ya Bapa yang berkasihan, dengan rendah hati kami memohon kepada-Mu, dan tolonglah supaya kami menerima roti dan anggur ini menurut peraturan anak-Mu Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Dalam memperingatkan kematian dan kesengsaannya, juga mengambil bagian daripada janji layannya, dengan pertolongan Dia yang pada malam Ia diserahkan itu, diambilnya roti. Dan setelah sudah Ia mengucapkan syukur, dipecah-pecahkannya serta diberikannya kepada murid-muridnya itu sambil berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkannya karena kamu. Perbuatlah demikian menjadi satu peringatan akan aku." Demikian juga sesudah makan, diangkatnya cawan minuman. Diucapkannya syukur serta diberikannya kepada mereka sambil berkata, "Minumlah kamu sekalian dari cawan ini. Ini adalah darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena kamu dan karena orang banyak, sebagai jalan pengampunan dosa. Maka seberapa kali kamu minum, perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku." Mari kita berdoa bersama. Tuhan yang Maha Rahman, tiadalah kami berani datang ke mejamu ini dengan kepercayaan akan kebenaran kami sendiri, melainkan akan rahmat-Mu yang besar dan banyak itu. Kami tidak layak mengumpulkan remah-remah dari bawah mejamu,
tetapi Engkaulah, ya Tuhan, tetap berkasihan. Sebab itu tolonglah kami, ya Tuhan, supaya kami dapat turut serta dalam peringatan ini akan anak-Mu Yesus Kristus, sehingga kami dipenuhi dengan kesempurnaan hidupnya dan dapat makin menyerupai Tuhan dan dapat tinggal selama-lamanya dalam Tuhan dan Tuhan dalam kami. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita menerima unsur-unsur perjamuan kudus untuk menghiburkan dan meneguhkan hati kita semua. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena engkau. Ambil dan makanlah ini, menjadi peringatan bahwa Yesus Kristus mati karena engkau, dan hendaklah ia menjadi makanan rohani bagimu melalui kepercayaan dan ucapkanlah syukur. Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena engkau. Ambil dan makanlah ini, menjadi peringatan bahwa Yesus Kristus mati karena engkau, dan ucapkanlah syukur. Amin. Silakan jemaat Tuhan. Kita berdoa. Tuhan memberkati, Tuhan menolong dan menyertai engkau sejak hari ini engkau masuk ke dalam kerajaan-Nya sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di sorga, hamba-hamba-Mu yang hina ini memerlukan kerelaan-Mu sebagai Bapa kami untuk menerima persembahan puji-pujian dan syukur kami ini. Dengan rendah hati kami memohon padamu, supaya kami dan seluruh gereja-Mu dapat dianugerahkan keampunan atas dosa-dosa kami dan seluruh kebajikan yang lain daripada kesengsaraannya, demi jasa-jasa dan kematian anak-Mu Yesus Kristus, dan demi kepercayaan akan darah-Nya. Di sini ya Tuhan, kami mempersembahkan dan menyerahkan diri kami sendiri, jiwa dan badan kami kepadamu, menjadi suatu kurban yang patut, yang suci, dan yang hidup kepadamu. Kami mohon supaya kami sekalian yang telah ikut makan unsur-unsur perjamuan kudus ini dapat dipenuhi dengan anugerah-Mu dan berkat surgawi. Dan walaupun kami tidak layak oleh sebab dosa-dosa kami mengorbankan sesuatu pun kepadamu, kami mohon kepadamu menerima kewajiban dan pelayanan kami, bukan oleh sebab jasa-jasa kami sendiri, melainkan oleh sebab keampunan dosa-dosa kami, demi Yesus Kristus Tuhan kami, demi Dia dan beserta Dia, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kami menghormati dan memuji Engkau
ya Bapa yang Maha Kuasa, sampai selama-lamanya. Amin. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan sejahtera di atas bumi di antara orang yang diperkenankannya. Segala sejahtera di atas bumi di antara orang yang diperkenankannya. Kami memuji Tuhan, kami menghormati Tuhan, kami menyembah Tuhan, kami memuliakan Tuhan. Kami mengucapkan syukur kepada Tuhan, sebab kemuliaan-Mu yang besar itu, ya Tuhan Allah, Raja yang di surga, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, anak yang tunggal, ya Tuhan domba Allah, anak Bapa yang menanggung dosa-dosa seluruh masyarakat manusia. Kasihankanlah kami Tuhan, yang menanggung dosa seluruh masyarakat manusia. Terimalah doa kami, Tuhan yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kasihankanlah kami, karena Engkau saja yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Tuhan saja, ya Kristus, dengan Roh Kudus yang maha tinggi, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita kembali memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 318 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Haleluya. Kita puji Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Shalom bagi kita semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.